Selamat datang di Tabalu Office YouTube channel. Hai teman-teman, perkenalkan saya Mardiani SH selaku Kasih Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Tabalu. Hari ini saya mengadakan podcast bersama seseorang yang sosoknya tampan, multitalenta, pintar, dan sangat muda. Mungkin tidak asing lagi di mata Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Kebetulan beliau juga adalah orang di Kelurahan Tabalu ini. Kebetulan saat ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau tentang Karang Taruna yang ada di Kelurahan Tabalu ini dan akan menanyakan tentang program-program peran serta eksistensi Karang Taruna yang ada di Kelurahan Tabalu ini kepada beliau ini. Kalau begitu kita kenal langsung sama beliau. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil apa ini? Mas, bapak, atau saudara, atau adik? Mana nyaman saja. Oh, senyaman-nyamannya. Jadi bikin nyaman sendiri ya? Iya. Kalau gitu saya panggil Mas, boleh? Boleh. Oke, biar lebih akrab. Sip? Sip. Oke. Jadi gini, Iya. kemarin-kemarin kan kita hanya mendengar dari luar bahwa Karang Taruna itu luas di luar sana. Iya. Ternyata di Kelurahan Tabalu ini ada juga Karang Taruna. Iya, betul. Terus kebetulan kemarin kan kita ada kegiatan. Terus di sini saya mau bertanya bahwa Karang Taruna itu kebetulan Mas Yan jadi pengurusnya, jadi ketuanya sendiri ya. Jadi kesempatan hari ini boleh saya bertanya sebentar aja? Silakan. Oh, oke. Saya selaku ketua Karang Taruna siap menjawab pertanyaan. Oke, sip. Kalau gitu saya hanya ingin tahu Mas, sedikit aja. Masalah Karang Taruna itu di sini di Kelurahan Tabalu itu sejak kapan dimulainya begitu? Terima kasih. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Salim, lahir di Tabalu, tanggal 26 Agustus tahun 1990. Jadi saya hari ini dan detik ini masih berada di Kelurahan Tabalu. Nah, untuk Karang Taruna sendiri, yang pertama kami telah mengadakan dan mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Desa kalau tidak salah. Nah, jadi saat itu kami belum terbentuk. Kemudian di tahun 2019 kami dikumpulkan oleh pihak kelurahan sebagai generasi muda yang ada di Kelurahan Tabalu untuk membentuk satu organisasi yang dinaungi kelurahan di Kelurahan Tabalu. Nah, setelah membentuk organisasi Karang Taruna, yaitu pengurus-pengurusnya, saya menelusuri bahwa ternyata Karang Taruna tersebut sifatnya sangat nasional. Kenapa demikian? Karena di semua wilayah yang ada di Indonesia, entah di tingkat desa ataupun kelurahan, Karang Taruna itu sudah ada. Nah, terbukti dengan adanya Permensos waktu itu di tahun 2005, Permensos nomor 83 garing HUK garing 2005 tentang pedoman Karang Taruna. Kemudian diubah menjadi Permensos nomor 77 HUK tahun 2010. Dengan kata lain, Karang Taruna ini juga bukan sekedar organisasi yang hanya dibentuk tanpa ada naungan ataupun dasar hukum dari pihak pemerintah. Dalam hal ini bahkan menteri. Saat itu segala sesuatu yang berhubungan dengan Karang Taruna mengenai dasar hukum ditantangani oleh Menteri Sosial Republik Indonesia di tahun 2010 atas nama Dr. Haji Salim Segaf Al-Jufri MA. Salim ini. Ya gitu. Nah, kemudian
Karang Taruna adalah organisasi atau wadah di mana mengumpulkan anak-anak muda sebagai generasi muda yang tumbuh dan berkembang, yang memiliki tanggung jawab dan berdiri untuk masyarakat yang dinaungi oleh desa ataupun kelurahan. Dalam hal ini, Karang Taruna bergerak dalam bidang usaha kesejahteraan masyarakat dan mencakup generasi muda. Nah, jadi Karang Taruna mempunyai banyak peran-peran dan sangat urgent sekali, terutama di bidang masyarakat, karena mereka itu bisa berpartisipasi entah dalam bentuk mendukung kegiatan di kelurahan, di desa, atau bahkan mereka bisa berpartisipasi secara inisiatif dari pengurus-pengurus kelurahan tersebut. Nah, jadi Karang Taruna cakupannya sangat luas, tinggal bagaimana pengurus dan pihak kelurahan selaku pemerintah bisa mengcover mereka untuk bergerak sebagai generasi muda. Nah, mungkin seperti itu dulu. Nah, terus begitu ya adanya di selama ini, begitu ya adanya di Ya. Karang Taruna. Ya, Berarti merekrut anak muda ya. ya betul. Nah, terus saya ingin tahu anak mudanya itu seperti apa, maksudnya masuk personilnya begitu, pengurusnya seperti apa, berapa jumlahnya maksudnya begitu. Kalau untuk personil dalam semua organisasi kita sudah kita sudah pahami punya bahwa partisipasi ya Ah, bahwa kepengurusan itu sudah jelas, ada Sudah ketua, tugas dan- wakil dan anggota-anggotanya. mm, Nah, kalau untuk jumlah personil kita dikembalikan dengan beberapa pilihan. Yang pertama, kadang di organisasi itu banyak personilnya tapi sedikit yang kerja. ya. Jadi kalau kita memilih di Karang Taruna Mm, memanfaatkan sumber daya manusia, di mana teman-teman yang sudah masuk dan beranjak dewasa kita libatkan sebagai pengurus. Dengan kata lain, untuk saat ini pengurus yang kita libatkan tidak terlalu banyak, kurang lebih sekitar 25 orang 25 orang. sebagai pengurus Karang Taruna. Itu pun dari kurang lebih 25 tersebut hanya ada beberapa yang aktif, karena yang lain masih belum pendidikan di perkuliahan. Oh gitu. Ya, untuk sementara Berarti hanya sekitar 25 orang. kurang Ya, lebih. 25 orang itu berarti mereka semua pada aktif ketika ada kegiatan khusus untuk Karang Taruna. Kalau untuk aktifnya tidak juga, karena kesibukan masing-masing individu kan berbeda. Hmm. Nah, tetapi kemarin kita hanya fokus pada 2 jenis program. Jadi siapa yang bertanggung jawab pada program itu dia lebih aktif daripada yang lain. Jadi yang lain hanya sebagai pendukung saat kegiatan tersebut dilaksanakan. Berarti dari remaja personil itu berarti ikut peran serta di dalam masyarakat di Kelurahan Tabalu Ya. ini. Nah, Ah. kemarin kita langsung saja ke program. Oh iya. Jadi Karang Taruna itu memiliki kurang lebih sekitar 40 program. 40 banyak sekali program programnya. 40 program kerja Karang Taruna. Itu kita berasumsi bahwa program tersebut dapat terlaksana semasa kita menjabat, selama kita punya periode yang disediakan oleh kelurahan. Nah, tetapi program tersebut tidak tentu menjadi sesuatu yang harus semua tercover atau terlaksana di lapangan. Nah, jadi untuk saat ini kita hanya fokus ke 2 program, Ya. yaitu program bimbingan belajar atau bimbel, Nah, serta kegiatan olahraga sepak bola yaitu SSB, sekolah sepak bola untuk siswa yang ada di Kelurahan Tabalu. oh berarti untuk sepak bola itu hanya untuk siswa, Ya, bukan umum. siswa. Bukan. Oh gitu. Ya. Kenapa kita tidak ambil untuk umum? Karena kita sendiri masih membutuhkan banyak support, terutama dari kalangan orang-orang tua mengenai kenapa kita tidak ambil yang sudah usia remaja misalnya. Nah, kita fokus ke anak-anak karena pada dasarnya dasar untuk kita mengenal mereka, untuk mengetahui Masih tumbuh lama. kembangnya mereka. Lama. Jadi kemungkinan kalau mereka kita Jadi, sudah enak ya, ya, gitu. kita sudah poles dari dasar istilahnya, kemungkinan insya Allah lah Ya. sumber daya manusia Tabalu ini akan tumbuh bagus dan baik mulai dari mereka seperti itu. Mantap, programnya mantap sekali. Terus kalau dari segi apa tadi ya, proses belajar mengajar itu
Itu diselenggarakan di mana? Apakah dari rumah atau memang khusus tempat atau gimana? Kalau untuk saat ini kegiatan Karang Taruna itu kita fokuskan berlangsung di kelurahan. Nah, kita memanfaatkan kantor lurah sebagai sarana belajar, di mana setiap sepekan sekali kita mengadakan kegiatan bimbel di hari Jumat. Hari Jumat ya? Hari Jumat bimbelnya. Kemudian untuk sepak bolanya kita buat di hari Sabtu. Nah, jadi sepekan sekali mereka berkumpul di kantor lurah untuk bimbelnya dan untuk sepak bolanya di hari Jumat, di hari Sabtunya. Berarti dari si hari Jumat dan Sabtu itu mereka semua pada hadir? Ya. Iya, banyak lah ya. Kalau untuk ketertarikan, saya sangat apresiasi. Dengan kata lain, semua antusias ya? Ya, semua anak-anak di sini sangat antusias dengan hal yang baru. Nah, dengan antusias tersebut kita juga artinya sangat bersemangat. Ya. Ketika mereka mau, kita juga harus lebih semangat lagi untuk mencerdaskan dan meningkatkan sumber daya manusia di Kelurahan Tabalu melalui anak-anak ini. Terus boleh tanya sedikit Mas? Mas, jadi adanya Karang Taruna di Kelurahan Tabalu ini, apa tanggapan masyarakat dan dukungan masyarakat terhadap Karang Taruna itu sejauh mana selama yang Mas jalani selama ini? Nah, pertanyaan yang luar biasa. Ya. Untuk saat ini dukungan yang kita dapat bukan hanya dari masyarakat. Dukungan yang kita dapat berasal dari pemerintah kelurahan, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, serta Bapak RT RW yang saat ini terlibat dalam segala urusan yang ada di Kelurahan Tabalu. Jadi support mereka bukan hanya dalam bentuk moral, ada juga dalam bentuk material. Semisalnya kayak kemarin kita mengadakan kegiatan sepak bola, kita alhamdulillah dapat bantuan bola kaki kurang lebih 8 buah. Dengan kata lain, kita dengan adanya bantuan tersebut tentunya sangat bersemangat dan berharap ketika kita memulai program yang baru, kita juga akan mendapat dukungan yang seperti itu. Jadi untuk saat ini yang kami rasakan bahwa dukungan moral dan material dari pihak kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat sangat membantu dalam kegiatan kami. Berarti itu sudah di situ bantuannya masalah dana ya, gitu? Ya. Ya, karena kalau mau buat kegiatan itu kan otomatis kan butuh dana, Ya. kan mau gerak itu ya butuh dana, Ya. pasti kan. Mantap. Terus selama menjalani kegiatan itu Mas dapat kendala nggak? Kalau untuk kendala dalam segi pembelajaran dan buah program yang sudah kita lakukan tidak ada. Justru kita dapat kendala dari segi yang lain. PR terbesar dari Karang Taruna adalah di luar dari meningkatkan generasi muda di Kelurahan Tabalu yang kita mulai dari tingkat usia SD, kita kendala terbesar adalah bagaimana kita yang saat ini bukan tidak fokus. Saat ini kita masih belum bisa melangkah mengenai meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi untuk kendalanya yang sekarang itu, kita bingung untuk menerapkan program mana yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, saya berpikir bahwa seperti ini. Kami memilih program untuk sumber daya manusia. Saya dan teman-teman berpikir bahwa ketika sumber daya manusia ini lahir dan berkualitas, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi saya berharap bahwa dengan kendala yang kita hadapi, dengan programnya kita yang belum fokus ke kesejahteraan masyarakat, melalui kesempatan ini saya berharap dari Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua yang menonton acara ini, saya berharap bahwa kita diberi masukan sebagai generasi muda untuk bagaimana adanya solusi ketika kita akan melaksanakan program yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya kami belum memiliki pengalaman, tapi kami berharap bahwa ada pengalaman-pengalaman dari Bapak dan Ibu untuk mendukung kami dalam melaksanakan program yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Jadi sejauh ini hubungannya dengan pemerintah bagus ya.
terutama kelurahan. Sangat baik. Jadi kami sangat tercover, kami sangat terbimbing, dan memang bimbingan itu yang kami butuhkan dari pihak pemerintah di kelurahan. Karena pada dasarnya kalau bukan pemerintah kelurahan yang bimbing kita, siapa lagi? Ya betul, kita harus. Terus Mas, boleh nggak lanjut sedikit aja? Silakan. Mas, jadi apa harapannya ke depan untuk baik itu dari pemerintah, masyarakat? Harapan kami selaku anak muda, generasi muda yang diberikan amanat serta tanggung jawab di kelurahan, berharap kami sebagai anak muda tetap diberi dukungan, dan tetap diberi motivasi serta diberi dukungan, jangan berhenti. Jangan ada berhentinya untuk mendukung kepada kami. Ya, karena pada dasarnya kami juga ketika ada yang memberi dukungan serta dorongan, kami juga semangat bergerak maju. Karena kami berpikir bahwa ada orang tua di belakang kami yang akan mengcover kami. Ya, begitu. Jadi harapan saya kepada bapak-bapak RT RW, pihak pemerintah kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat yang ada Balu, kami sebagai pengurus Karang Taruna yang saat ini masih dibilang usia jagung, masih baru merintis, masih bertunas, kami berharap tetap dibimbing, memberi dukungan dan support. Ya. Oke, mantap sekali perbincangannya hari ini. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Terima kasih banyak waktunya untuk hari ini. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan apa yang kami dengarkan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan buat orang yang nonton video ini, dan terutama untuk saya dan semua teman-teman yang nonton. Terima kasih Mas. Sama-sama. Lain kali siapa tahu bisa ketemu di channel yang lain. Siap. Semoga sehat dan sukses selalu. Siap. Terima kasih. Demikian podcast saya hari ini bersama Ketua Karang Taruna Kelurahan Tabalun. Semoga kita tetap semangat dan apa yang kita dengarkan hari ini, teman-teman yang menyaksikan tayangan ini mendapatkan wawasan yang lebih luas dan sangat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Terima kasih, semoga ketemu di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.